ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Amalan saleh yang baik adalah ghayah dan hikmah, tujuan diciptakannya langit dan bumi. Kalau tidak diciptakan, maka tidak ada amal saleh. Sebagaimana masyhur di lisan dan juga di qalbu kita ayat Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian segala perhiasan di muka bumi ini Allah Ta'ala ciptakan dengan tujuan amal soleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami jadikan adanya perhiasan di atas bumi ini agar kami bisa menguji di antara kalian siapa yang paling baik amalannya. Jadi perhiasan apapun di muka bumi ini ditujukan sebagai ujian siapa yang tetap baik amalannya, kendati pun ada ragam perhiasan duniawi yang menipunya atau yang berusaha untuk menipunya. Jika di surat Al-Mulk kata Allah Ta'ala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Ta'ala yang menciptakan menciptakan kematian dan kehidupan. Tujuannya adalah menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Memperbanyak amal itu bagus setelah memperbaikinya. Bukan dibalik. Memperbanyak dulu, baiknya nanti. Tapi memperbanyak amalan itu bagus setelah memperbaikinya. Oleh karena itu dalam ayat-ayat seperti ini, di surat Hud ayat 7, di surat Al-Kahf ayat 7, dan di surat Al-Mulk ayat kedua, dan itu semua awal dari 3 surat, awal-awal. Disebutkan semuanya adalah ahsanu amala, ahsanu amala, ahsanu amala. Ya. Sementara yang Allah Ta'ala celak di beberapa ayat dalam Al-Quran, justru yang aktsar, yang membanggakan banyak. Aktsaru mala, saya ini lebih banyak hartanya, tapi amalnya enggak berkualitas. Maka yang matlub dan diminta untuk kita, atas kita adalah apa? Memperbaiki amalan sampai bagus. Dan amalan tersebut ya jemaah sekalian disebut saleh tentu dengan kriteria. Dan kriteria tersebut bukan belaka buatan manusia, melainkan sesuai dengan syariat Allah Ta'ala dan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnahnya. Karena kalau diserahkan
kriteria bagusnya amalan dengan logika manusia, maka tiap logika dan tiap huruf berbeda. Bagi fulan ini amalan bagus, bagi fulan ini amalan jelek. Tapi barometer yang harus kita gariskan adalah apakah amalan tersebut sesuai dengan bagaimana Allah Ta'ala perintahkan dari segi niatan dan dari segi kaifiyah atau tata cara. Niatan ditujukan lillahi ta'ala, kaifiyah atau tata cara disesuaikan dengan bagaimana tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi amalnya itu mabniyun 'alal iman wal ikhlas, terbangun di atas iman dan di atas ikhlas. Dan sebelum kita menunjukkan beberapa poin hal yang meningkatkan kualitas amal saleh, akan kita berikan sedikit atau beberapa poin berkaitan dengan amal saleh itu sendiri. Amal saleh yang terbangun di atas iman, ikhlas, itu akan terwujud darinya thamarat thayyibah, buah-buah yang sangat bagus, dan awaqib hasanah, efek-efek yang baik, dan ujur, yaitu ganjaran yang besar baik di dunia maupun di akhirat. Baik di dunia maupun di akhirat. Dan mereka orang yang beramal saleh akan mendapatkan minimal 2 hal disebutkan dalam surat Al-An'am, yaitu keamanan dan petunjuk. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak menyusupkan atau mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Jadi mereka beriman, tidak mencampur adukan keimanan tersebut dengan kezaliman. Dan iman di sini ikhwas kalian, sesuai dengan definisi versi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan definisi Khawarij, bukan definisi Mu'tazilah, bukan definisi Murji'ah dengan segala macam irja'nya. Tapi definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman adalah yaitu at-tasdiqu bil qalb. Yaitu apa? Mempercayai, mengimani, meyakini dengan kalbunya. Kemudian talaffuz bil lisan, dan melafalkannya dengan lisan. Jadi segala zikir itu amalan lisan termasuk iman. Wal amalu bil jawarih, dan melakukan realisasinya dengan anggota tubuh lainnya selain kalbu dan lisan, seperti tangan, seperti kaki ketika berjalan menuju masjid, dan seterusnya. Orang-orang yang beriman seperti ini melakukan amalan-amalan ini, dan mereka tidak menyusupkan atau mencampur adukan amalan mereka dengan kezaliman. Dan kezaliman yang dimaksud ini kata Nabi SAW adalah sebagaimana kata Luqman Al-Hakim, yaitu la tusyrik billah ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim, yaitu tidak mencampur adukan keimanan atau amalan mereka dengan kesyirikan. Orang yang beramal tanpa kesyirikan dan hanya mengkiblatkan amalannya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, mendapat 2 ganjaran minimal, dan lain-lainnya. Lahumul amnu, mendapatkan rasa aman, keamanan. Dan keamanan ini al-amn jenis keamanan apapun amannya, baik dunia maupun akhirat. Baik dunia maupun akhirat. Orang yang beramal ikhlas, dia akan aman dengan amalannya karena dia tidak toleh kanan kiri untuk riya dan lainnya. Dia melenggang begitu saja tanpa peduli dengan pujian orang maupun celaan mereka. Orang yang seperti kan aman-aman aja. Udah biar aja. Lebih tenang ya seperti ini. Ya. Kemudian wahum muhtadun, dan mereka adalah orang yang mendapatkan hidayah. Jadi ketika beramal ini,
Orang yang ikhlas betul lillahi ta'ala, enggak memikirkan pujian atau celaan manusia. Yang penting yang dipikirkan ini sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Udah, tenang dia insyaallah. Fokus dalam beramal dan Allah beri hidayah untuk apa? Untuk melakukan amalan berikutnya. Maka kita lihat atau kita mungkin menyaksikan diri kita sendiri atau mungkin orang lain ketika beramal ikhlas menimbulkan dan melahirkan atau mewariskan amalan ikhlas berikutnya. Dan merasa tuh pengen menjadikan amalan berikutnya tuh rantai amalan sekarang. Nanti ada rantainya lagi, terus bersambung. Terus bersambung. Nah, itu ganjaran duniawi dan juga di akhirat mendapatkan keamanan dari azab insyaallah. Dan juga mendapatkan petunjuk untuk dipermudah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian di antara poin tentang amal soleh, di antara thamarat atau efek atau buah amalan soleh, thayyibul hayat atau thayyibul hayat, yaitu indahnya kehidupan. Orang yang beramal soleh, hidupnya tuh enak. Dan barometer enak itu enggak seperti barometer motivator sekarang. Rata-rata motivator sekarang tuh kehidupan enak, kehidupan sukses adalah ketika kita sudah bisa membeli barang-barang branded dan mahal dan bisa kemudian memamerkannya ke kolega, ke teman, ke kerabat dan seterusnya. Itu barometer apa? Barometer kenikmatan hidup dan kenyamanannya versi kapitalisme materialisme. Menyembah dinar, dirham, rupiah dan dunia. Itu penyembah duit. Tapi kalau kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan hakiki kita ada di apa, ikhwan? Ada di zikir. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dan zikir itu bisa dengan qalbu, lisan dan anggota tubuh. Iya. Jadi enak hidupnya, kemana-mana tuh enak, insyaallah. Dizalimi memang hati rasa gimana, tapi kemudian ingat Allah Subhanahu wa taala. Imma ingat karena di balik ini insyaallah ada hikmah, ingat nanti pun di akhir akhirat akan diberi ganjaran dan seterusnya. Enaknya. Kemudian amal saleh itu melazimkan biiznillah taala takfir sayyiat, yaitu menghanguskan dosa-dosa, terutama dosa kecil ya. Dan amalan saleh kalau dikontinukan akan menjadikan seseorang mendapatkan kriteria thabat 'alal haqq hatta al-mamat, yaitu teguh di atas kebenaran sampai apa? Sampai wafat. Kemudian masuk surga, diangkat pula derajatnya di surga. Taib, hal-hal tadi yang kita sebutkan dari janji-janji itu ada dalam Al-Qur'an. Kata Allah Ta'ala di surah An-Nahl ayat 97, Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman, jadi benar-benar nih beramal dan dalam keimanan. Kalau sekarang ada orang kafir puasa, nggak ada artinya puasanya karena nggak ada iman. Percuma dan kesian. Ya, menang bau mulut doang mereka. Ya. Dah setelah itu kemudian mungkin sehari karena kekufurannya sehari doang, besoknya nggak puasa lagi. Kalaupun puasa 30 atau 29 sampai full 1 bulan, nggak ada pahalanya. Dan tetap nggak enak hidup mereka. Tapi kalau orang beriman, beramal saleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan membuat kehidupan buat dia kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang enak. Kemudian walana jaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami ganjari mereka dengan ganjaran untuk mereka dengan apa sebaik-baik apa yang mereka amalkan. Kemudian ikhwas sekalian, di antara keindahan amalan saleh adalah biasanya orang yang beramal saleh itu akan mendapatkan syahadah. Mendapatkan syahadah. Syahadah yang kita maksud di sini adalah persaksian.
Persaksian yang kita maksud di sini adalah persaksian dari makhluk lain di dunia ini. Dan persaksian tersebut yang disebut oleh Nabi sebagai ajilu busyral mu'min, yaitu kabar gembira yang Allah percepat untuk orang beriman. Ya. Di antara contoh dalam hadis Nabi SAW, beliau alaihissalam berkata, "Idza syahadtum ar-rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman." Kalau kalian menyaksikan seseorang ya'tadu al masajid, biasa ke masjid, ya buat sholat, bukan biasa ke masjid buat ngopi ya. Ada sebagian orang ke masjid itu cuman buat pipis ya, numpang pipis. Habis itu udah pergi, nggak pernah ke masjid lagi kecuali kalau udah kebelet ya. Sebagian orang itu baru mau ke masjid kapan? Ketika di keranda, nah, baru tuh ke masjid. Sebagian orang, ya. Sebagian orang mau ke masjid khawatir corona, padahal sehat-sehat aja. Tapi kita nanti kalau kesampean mati, kira-kira di pandemi mati mau disolatin di masjid nggak? Iya disolatin, tolong solatin saya. Yang solatin kira-kira manusia bukan manusia. Paham nggak di logikanya ya kawan? Nggak mau sholat di masjid, padahal sehat walafiat insyaallah dengan alasan corona. Ya, terserah mau rapat nggak rapat, pokoknya nggak mau karena corona, gitu kan? Ya. Tapi kalau misalnya nanti mati, mau nggak disolatin di masjid? Ya, sholatin dong, sholatin saya dong. Yang nyolatin tuh orang bukan? Orang juga. Kenapa mau disolatin orang-orang sementara diri sendiri ketika yang merupakan kewajiban untuk dia, atas dia nggak mau lakukannya, nggak mau. Dan wallahi ana menyaksikan di kenyataan sebagian dari orang, dan insya Allah bukan ikhwan ahlus sunnah tapi orang-orang biasa, orang yang tadinya rajin ke masjid sampai sekarang nggak mau ke masjid. Kerja iya, ngumpul iya, belanja lebih iya lagi. Dan kalau udah ngopi bareng temen, itu paling mantep itu. Nggak ada jaga jarak, nggak ada penjagaan sama sekali. Sebenarnya yang disembah nih sekarang apa yang disembah? Gitu loh. Ajib. Sementara kata Nabi SAW, kalau kalian melihat seseorang terbiasa ke masjid, terutama kan DKM atau yang ngurus masjid, marbot, itu tinggi derajatnya insyaallah kalau ikhlas. Maka fashhadu lahu bil iman, saksikanlah keimanan dia. Saksikan dia tuh orang beriman. Ya. Kayak sebagian dari orang kalau misalnya enggak pernah ke masjid, gilir mati aja dah disolatin. Terus dibilang sama orang-orang, "Isyhadu annahu khair." Pada diam. Namanya bukan khair, Pak. Siapa? Cecep. Isyhadu annahu khair. Pak gimana? Berat juga mau ngomong khair. Dia enggak pernah ke masjid, mukanya aja asing. Asing. Tiang masjid enggak kenal sama dia. Tapi giliran mau mati, pengen minta disolatin di masjid yang selama ini dia mengasingkan dirinya darinya. Ibaratnya enggak mau mendapatkan jamuan dari Allah di rumah Allah Ta'ala, tapi giliran mati pengen nyari jamuan di rumah Allah Ta'ala. Kemudian ikhwas sekalian, Nabi SAW ditanya tentang orang yang beramal kebaikan, kemudian orang-orang pada muji dia. Masya Allah antum barakallahu fiik, Masya Allah antum baik banget, Masya Allah, Masya Allah. Ya. Maka kata Nabi SAW adalah dzalika ajilu busyral mu'min. Itu adalah kabar gembira untuk orang beriman yang Allah segerakan kabar gembiranya. Iya, kadang-kadang Allah berikan itu untuk kita, untuk memotivasi kita supaya kita beramal baik lagi. Ini kabar gembira yang disegerakan selama satu, pas beramal kita ikhlas, dan dua, setelah beramal kita nggak ujub. Nah itu baru tilka ajru busyral mu'min. Adapun kalau misalnya pas beramal nggak ikhlas, emang nunggu pujian nanti ya bakal banyak yang muji saya nih. Ternyata benar ada yang muji.
Ini bukan busro, ini istidraj namanya. Menipu ini. Pujian orang akan membuat dia terperdaya. Atau pas amal ikhlas, selesai beramal, ujub, kemudian di pujian, makin ujub dia, makin bangga. Wah, Masya Allah, antum baik banget. Siapa dulu? Ya, gitu. Maka ujub ini bukan kabar gembira jadinya tadi, melainkan istidraj. Kemudian jemaah sekalian, ma min janazatin muslimin yusalli 'alaiha 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa adkhalahu Allahu bihal jannah. Tidaklah ada seorang jenazah muslim yang disolati 40 orang ahli tauhid yang tidak berbuat syirik sedikit pun, kecuali Allah Ta'ala akan memasukkan jenazah ini nanti ke surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang kita incar. Tapi sebelum kita main banyak-banyakan dengan alasan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun atau fastabiqul khairat, sebelum ke sana kualitas dulu sebelum kuantitas. Ya. Begitu. Kaifiyah dulu sebelum kamiyah. Dan Anda mengambil ada tema, dari tema ini ada yang bagus dari kitab Amalan Sunnah Setahun karya Ustadz Yazid Jawas Hafizullah di halaman 18. Ya, mungkin kalau ada yang punya kitabnya bisa merujuk ke rumah ya. Meningkatkan kualitas amal soleh, Anda akan sebutkan singkat aja karena waktunya 5 menit lagi mungkin. Seorang muslim yang ingin derajat pahalanya meningkat di sisi Allah. Nah, ini nih 10 terakhir Ramadan ini momentum dan kesempatan yang terbaik untuk meningkatkan kualitas sehingga melahirkan pahala yang berlipat-lipat lebih dari yang dipersangkakan. Ya, kalau pengen derajat pahala meningkat di sisi Allah, tingkatkan kualitas amal soleh yang dia kerjakan. Itu tingkatkan kualitasnya. Yaitu pertama, sesuaikan amalan tersebut dengan sunnah Nabi. Secocok-cocok mungkin dengan sunnah Nabi, bukan secocok-cocok mungkin dengan tradisi. Ya, kan. Kedua, memilih amalan yang paling utama dan yang paling penting. Usahakan begitu. Ada amalan yang bagus, utama atau sunnah mungkin, tapi ada amalan yang lebih afdal. Mungkin sunnah muakkadah atau bahkan mungkin wajib. Maka yang wajib pun ini diutamakan. Ya. Antum mengajar agama kepada kaum muslimin, kalau antum punya ilmunya, imma bisa wajib, imma bisa dianjurkan, atau bisa juga boleh saja. Oke. Tetapi jangan sampai hal yang dianjurkan kemudian mengalahkan hal yang wajib. Lebih buruk lagi kalau misalnya tidak boleh, haram, malah mengalahkan yang wajib. Contoh, antum tidak punya ilmu, tapi antum kemudian berdakwah, bahkan sampai keluar berpuluh hari. Ya, ilmu gak punya, baru hijrah. Hijrah secara makna, hijrah secara amalan, bukan hijrah ke Habasyah, bukan. Hijrah secara amalan. Baru taubat. Ya. Antum adalah seorang moge taubat misalnya. Motor gede baru taubat. Tapi habis itu apa? Lekas ngajarin orang karena semangatnya antum untuk menjadi loper hidayah bagi orang. Padahal antum gak punya apa-apa, baru punya semangat. Maka semangat ini tidak cukup, bahkan semangat ini justru akan memberikan keterperdayaan dan kehancuran lebih dari islah atau kebaikan, pembaikan. Dan kemudian setelah keluar, anak istri ditinggalkan dan diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tawakal udah. Tawakal. Tapi kewajiban nafkah anak istri tidak ditunaikan. Hal yang tidak boleh baginya yaitu apa? Berdakwah atau menyeru ilmu yang dia sendiri tidak faham, tidak tahu, tidak punya. Maka faqidus syai'i la yu'tih. Orang yang tidak memiliki tidak bisa memberi. Bagaimana dia bisa memberi sementara dia sendiri tidak punya?
maka rugi dalam urusan dakwah, rugi pula dalam urusan nafkah. Maka Allah Ta'ala akan menghisap keduanya nanti. Dan anak istri akan menuntutnya. Dan boleh jadi orang-orang yang didakwahinya di atas kejahilan, karena salah, dhal, mudhil, sesat menyesatkan, kelak akan menuntut. Ini guru saya yang dulu yang ngajarin saya kayak gini, padahal nggak ada syariatnya. Rugi satu persatu, rugi dua sisi. Maka pilihlah yang paling utama dan paling penting dalam beramal. Jangan melakukan amal yang antum sendiri tidak mengetahui dari mana dasarnya dan seterusnya. Yang sudah diketahui dasarnya tidak dilakukan. Kemudian yang ketiga, selatan yang pertama, sesuaikan dengan sunnah Nabi. Kedua, utamakan yang paling utama sebelum yang utama, dan yang paling penting sebelum yang emang penting. Ketiga, memilih waktu yang tepat untuk suatu amalan. Memilih waktu yang tepat untuk suatu amalan. Dan 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir Ramadan ini, atau terutama malamnya, apalagi Lailatul Qadar insyaallah, itu yang paling tepat untuk beramal. Baik dengan zikir, doa dan seterusnya. Apapun amal soleh yang bisa antum lakukan ketika itu. Apapun amal soleh. Ya, mungkin sedekah. Ya, terutama sedekah, terutama ini kesempatan besar. Jangan antum kira dengan ini masih pandemi. Orang sudah banyak beraktivitas, tapi jangan antum kira orang sudah selesai urusan, mereka kaya semua. Enggak, masih banyak sekali orang yang membutuhkan uluran tangan. Ya, masih banyak. Ya. Maka bagus sekali nih momentum untuk sedekah dan menolong orang. Barangkali dengan sedekah tersebut Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari api neraka. Menjaga kita dari azab kubur, bisa aja. Iya, momentum bagus, jemaah. Utamakan kalau bisa setiap malam, karena kita nggak tahu malam Lailatul Qadar kapan, gitu. Kemudian memilih waktu yang tepat untuk suatu amalan, ya. Salat wajib 5 waktu secara berjamaah di awal masjid, di masjid di awal waktunya. Zikir pagi petang pada waktunya. Kalau pagi berarti ba'da subuh sampai terbit matahari. Kalau petang berarti ba'da al-asr sampai matahari terbenam. Ya. Kemudian yang terakhir, beramal ini diantara kunci amalan berkualitas yang banyak dilalaikan oleh kita. Beramal secara sederhana namun kontinu. Itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan terus-menerus meskipun sedikit. Nah, sekarang kan konteksnya kita 10 malam terakhir. Mana yang lebih afdal? Memperbanyak bacaan dengan cepat atau tetap woles, bahasa kita woles. Tapi ya khatamnya lebih woles juga gitu. Mana yang lebih afdal? Maka kita katakan pertama yang lebih afdal adalah semakin antum menggunakan waktu untuk zikir, itu yang terafdal. Terlepas dari seberapa banyak huruf yang antum lisankan. Karena boleh jadi dengan terlalu cepat banyak yang luput dari huruf. Dan boleh jadi dengan perlahan namun mensanubarikannya itu lebih dalam dan lebih mewah pahalanya. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Tetapi setiap orang mengukur kemampuan dirinya. Ada di antara kita yang bisa baca Al-Quran dengan hadr, dengan tariqah hadriyah cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cepat. Habis itu alif lam mim ya lempet lagi. Ya cuman Al-Fatihah doang yang bisa cepat ya. Nah, kalau memang dia bisa cepat karena hafal atau memang udah terbiasa baca Al-Qur'an, tafadhol. Berarti dia mendapatkan keutamaan dari Allah dengan bukan bakat, keutamaan dari Allah untuk bisa seperti itu. Alhamdulillah. Yang tidak bisa seperti itu jangan maksa. Kenapa? Karena khawatir jadi lahan, dan lahannya bukan lahan khafi lagi, jali. Apa lahan jali itu apa ya? Lahan jali itu lahan yang posibilitas perubahan makna itu bisa bergeser gitu loh, bisa hilang maknanya bahkan. Ya. Kalau bacanya masih alhamdulillah, ya kalau masih alhamdulillah, ya itu lempet aja lah. Belajar tajwid dulu yang benar.
Nanti kalau misal dipaksa orang Sunda, yuk baca sok Al-Zalzalah dengan cepat, ya ini baca Al-Zalzalah Z aja jadi J, itu susah. Pelan-pelan belajar dulu, jangan langsung cepat-cepat, ntar belepotan. Nah itu jadi seperti itu kan. Kita lihat ukur diri kita. Kalau memang masya Allah, Allah berikan kemampuan untuk baca cepat dan bagus, ya tabarakallah, itu sudah kebaikan dari Allah. Tapi kalau nggak bisa, jangan memaksakan. Yang terpenting ikhlas dan adwam, terus menerus. Ya, barangkali dengan lamanya dia zikir dibandingkan dengan yang baca cepat tapi sebentar, mungkin dia lebih mewah pahalanya karena dia menghabiskan usia zikirnya lebih banyak dibandingkan yang Allah mudahkan ini. Ya Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Ya, jadi adwamuhu atau adwamuha wa in qalla, continue, konstan walaupun sedikit. Ya, ini menunjukkan bahwasanya konsisten itu ada sisi kualitas dibandingkan yang terputus. Ya, jangan sampai kita banyak namun terputus. Tapi sedikit-sedikit, perlahan-lahan, yang bisa perlahan tapi terus-menerus. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, ana dan juga antum dan juga keluarga kita semua untuk bisa memanfaatkan 10 hari terakhir ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah taala menerima amalan kita dan kita tidak tahu apakah ini Ramadan terakhir, bahkan apakah ini hari terakhir kita, Allah yang lebih tahu. Tapi kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga semoga Allah Ta'ala memberikan kita rizki husnul khatimah dan memberikan kita rizki husn khawatim al-a'mal, yaitu sebaik atau khawatim amal, yaitu amalan endingnya itu juga bagus, jadi bukan cuman di awal doang, ya. Dan ingat, ini tantangan buat ana dan juga jemaah sekalian, baik yang i'tikaf ataupun yang belum sempat i'tikaf, ya. Siapapun dari kita, semua insyaallah ada kebaikannya. Tetapi ini 21 sampai 29 nanti barangkali kendor di 25, atau setelah 27 kelihatan kayaknya udah Lailatul Qadar, paginya itu buktinya gini. Ntar 29 udahlah nggak usah lagi. Kan gitu, tantangannya kan di situ. Padahal tetap gaib loh bagi dia. Allah yang lebih tahu pastinya loh. Hanya kita tuh cuman memperkirakan kayaknya saja. Kepastiannya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi yang konsisten itulah yang menang, jemaah. Ya kita nggak menjelekkan yang musiman, karena ya semampu orang, karena sebagian kita ada amanah dan seterusnya, nggak bisa dipaksakan. Tapi siapapun dari kita, niatkan di qalbi kita, yuk kita kembali kepada Allah, karena belum tentu kita mendapatkan tamu Ramadan ini di musim depan. Mungkin karena tutup usia atau nggak tahu kita, Allah alam. Dan anda nggak tahu, yang mengucapkan kalimat ini aja nggak tahu nanti gimana loh, nggak tahu. Semoga Allah Taala jadikan anda dan antum ahlul jannah, insyaallah, dimudahkan oleh Allah Taala ke surga dan dimudahkan hisabnya, dan juga diselamatkan dari azab kubur dan diselamatkan dari fitnatul dunya, fitnatul hayat wal mamat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.